Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Hanafi, NIM 1908308059 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4 kelas A. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aqsamul kalam wa ma yata'allaqu bihi dalam tugas mata kuliah Ilmu Ma'ani. Baik, sebelum memasuki pembahasan tentang aqsamul kalam wa ma yata'allaqu bihi. Kalam dalam bidang ilmu ma'ani itu terbagi menjadi dua, yaitu kalam khobari dan kalam insya. Kalam khobari adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Bila kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar. Dan bila kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah dusta. Contoh, Masami'un nas min madahin Ibni Hamdan imtala'at Abu Tayyib al-Kandi malaula. Seandainya tidak ada Abu Tayyib al-Kandi, maka tidak akan penuh pendengaran manusia dengan pujian terhadap Ibnu Hamdan. Pada contoh di atas, Abu Ishaq Al-Ghazi menceritakan bahwa Abu Tayyib Al-Mutanabbi adalah seorang yang menyebarluaskan keutamaan Saifud Daulah bin Hamdan. Untuk itu ia berkata, seandainya tidak ada Abu Tayyib, niscaya tidak muncul kemasyhurannya, dan manusia dapat mengetahui seluruh kelebihannya seperti yang telah mereka ketahui sekarang. Pernyataan ini memungkinkan Al-Ghazi berkata benar ataupun berkata dusta. Dan ukuran benar dan salahnya perkataan ini bergantung dari fakta yang ada. Macam-macam khobar kondisi mukhatab ada 3 macam. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai 3 kondisi tersebut. Yang pertama, hatinya bebas dari hukum yang terkandung di dalam kalimat yang akan diucapkan. Dalam kondisi demikian, kalimat disampaikan tanpa disertai adanya taukid. Kalam khabar semacam ini disebut sebagai ibtida. Contoh, alayya qadrun ahlul azmi ta'til azaim. Kemauan itu datang sesuai dengan kadar keteguhan. Pada contoh di atas kalimat, kondisi mukhatab hatinya bebas dari hukum yang terkandung khayyilud dhihni, terbebas dari kosong. Oleh karena itu si pembicara tidak memandang perlu untuk mempertegas berita yang disampaikan. Yang kedua, ragu terhadap hukum dan ingin memperoleh suatu keyakinan dalam mengetahuinya. Dalam kondisi demikian, lebih baik kalimat disampaikan disertai dengan lafaz penguat agar dapat menguasai dirinya. Kalimat semacam ini disebut tolabi. Contoh, inni ra'aitu awaqibud dunya fataraktu ma'ahwa lima akhsha. Sesungguhnya aku mengetahui seluruh akibat dunia, karena itulah maka aku tinggalkan apa yang aku ingini mengingat apa yang aku takuti. Dalam contoh yang tadi disebutkan, tergambar bahwa mukhatab sedikit merasa ragu dan tampak padanya keinginan untuk mengetahui hakikat. Maka dalam kondisi yang seperti ini, baik sekali disampaikan kepadanya kalimat berita yang berkesan meyakinkan dan menghilangkan keraguan. Oleh karena itu, dalam contoh ini kalimatnya diperkuat dengan inna. Terus yang ketiga, mengingkari isi kalimat. Dalam kondisi demikian, kalimat wajib disertai penguat dengan suatu penguat atau lebih sesuai dengan frekuensi keinginannya. Kalimat yang demikian disebut ingkari. Seperti contoh,
inna lafi zamana mulanin min fitan fala yu'abun fihi mulanina min farakin. Sesungguhnya kita hidup di zaman yang penuh fitnah, maka tidak dapat dicela orang yang diliputi ketakutan. Pada contoh yang tadi disebutkan, mukhatab mengingkari dan menentang isi beritanya. Dalam kondisi seperti ini, kalimat wajib disertai beberapa sarana penguat yang mampu mengusir keinginan mukhatab dan menjadikannya menerima. Pemberian penguat ini harus disesuaikan dengan frekuensi keingkarannya. Oleh karena itu, kalimat pada contoh ini diperkuat dengan dua penguat, yaitu inna dan lam. Terus yang pertama tadi disebutkan macam-macamnya kalam. Dalam ilmu ma'ani itu ada dua, ada kalam khobari dan kalam insya'i. Yang sekarang kalam insya'i. Kalam insya yaitu kalimat yang pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar ataupun sebagai orang yang dusta. Contoh dari fatwa Sayyidina Hasan radhiyallahu an, la tatlubu minal jaza illa biqadarin ma sana'tu. Janganlah kau menuntut balasan kecuali senilai apa yang kamu kerjakan. Asimah bin Abdullah berkata, binafsi tilkal ard ma atyabur riba wa ma ahsanal mustafi wal mutarabbi'a. Demi diriku, alangkah baiknya bumi yang tinggi itu dan alangkah indahnya sebagai tempat peristirahatan di musim panas dan musim semi. Dalam contoh yang tadi disebutkan kalam insya, karena keduanya tidak mengandung pengertian membenarkan dan tidak ada pula kalimat atau yang pengertian yang mendustakan. Contoh pertama adalah kalimat yang digunakan untuk menghendaki keberhasilan sesuatu yang belum berhasil. Pada saat kehendak itu dikemukakan, oleh karena itu kalam insya yang diberikan yang demikian disebut sebagai insya talab. Sedangkan contoh yang kedua tidak digunakan untuk menghendaki terjadinya sesuatu dan oleh karenanya disebut sebagai insya ghairu talabi. Jadi dalam kalam insya itu ada dua. Ada insya talabi dan ada insya ghairu talabi. Sekarang pembagian kalam insya. Kalam insya terbagi menjadi dua, yaitu insya talabi dan insya ghairu talabi. Insya talabi yaitu kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Insya ghairu talabi yaitu kalimat yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Kalam jenis ini tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Kalam jenis ini banyak bentuknya, antara lain ta'ajub, kata untuk menyatakan sebuah pujian, azam, kata untuk menyatakan celaan, qasam, kata-kata yang diawali dengan af'alur raja, dan demikian pula kata-kata yang mengandung makna akad. Contoh Asimah bin Abdullah berkata, binafsi tilkal ard ma atyabur riba wa ma ahsanal mustafa wal mutarabbi'a. Sama seperti contoh yang tadi disebutkan di atas. Pembagian kalam insya talabi. Kalam terbagi kalam insya ada insya talabi dan insya ghairu talabi. Kalam insya talabi tersendiri terbagi atas amar perintah, nahi larangan, tamani nida seruan. Jadi ada 4. Ada amar, ada nahi, ada larangan, ada istifham, ada tamani, dan yang terakhir itu ada nida. Jadi ada 5. Amar adalah menuntut
dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Amar mempunyai 4 macam redaksi, yaitu fi'il amar, fi'il mudhari yang didahului dengan lam amar, isim fa'il amar, dan masdar yang menggantikan fi'il amar. Terkadang redaksi amar tidak digunakan untuk maknanya yang asli, melainkan kepada makna lain. Hal ini dapat diketahui melalui susunan kalimat. Makna lain tersebut adalah bentuk irsyad, doa, iktimas, tamanni, takhir, tashwiyah, takjid, tahdid, dan ibahah. Contoh dalam Quran surat Maryam ayat 12, khudil kitabu bikuwah, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Qatari bin al-Fuja'ah berkata, fasabbiran fi majalil mauti sabran fama nailul khuludi bimustata'a, bersabarlah dengan sesabar-sabarnya dalam hal kematian, sebab meraih keabadiannya itu sesuatu yang tidak mungkin. Khalid bin Sufyan berkata, da' min a'mali sarmi la yasluhu laka fil alaniyah, tinggalkanlah olehmu perbuatan rahasia yang tidak pantas kau kerjakan dengan terang-terangan. Yang kedua, ada kalam insya talabi yang nahi, larangan. Nahi atau larangan, nahi dalam kutip larangan yaitu tuntutan yang tidak dapat dilakukannya sesuatu perbuatan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang yang martabatnya lebih rendah. Redaksi nahi adalah fi'il mudhari didahului dengan la nahiyah. Terkadang redaksi nahi keluar dari maknanya yang hakiki dan menunjukkannya makna lain yang dapat dipahami dari susunan kalimat serta kondisi dan situasinya, seperti untuk doa, iltimas, tamani, irsyad, taubah, ta'is, tahdid, dan tahkir. Contohnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu, dan janganlah kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Yang ketiga ada istifham. Istifham adalah yaitu mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Adatul istifham itu banyak sekali, diantaranya adalah hamzah dan hal. Contoh, antal musafir am akhuk, apakah kamu yang telah berpergian apa atau saudara kamu. Yang keempat, tamani yaitu mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diharapkan keberhasilannya, baik karena memang perkara itu mustahil terjadi atau mungkin terjadi namun tidak dapat diharapkan tercapainya. Bila perkara yang menyenangkan itu dapat diharapkan tercapainya, maka pengharapannya disebut taraji. Kata-kata yang dipergunakan untuk tamani adalah laita, dan terkadang juga dipakai untuk kata-kata hal, lau, dan la'ala atas dasar tujuan balaghah. Contoh, Ibnu Rumi berkata tentang bulan Ramadan, falaital laila fihi, maka alangkah baiknya jika satu malam bulan Ramadan itu lamanya sebulan, sedangkan siangnya berjalan secepat perjalanan awan. Yang terakhir itu ada nida, ada seruan. Nida adalah menghadapinya seseorang dengan menggunakan huruf-huruf yang menggantikan lafaz adu. Huruf-huruf nida itu ada 8, yaitu hamzah, ai, ya, a, ai, ayya, hayya, dan wa. Hamzah dan ai untuk memanggil munada yang dekat, sedangkan huruf nida yang lain untuk memanggil munada yang jauh. Terkadang munada yang jauh dianggap sebagai munada yang dekat, lalu dipanggil dengan huruf nida hamzah dan ai. Hal ini merupakan isyarat atas dekatnya munada dalam hati orang yang memanggilnya. Dan terkadang juga munada yang dekat dianggap sebagai munada yang jauh, lalu dipanggil dengan nida selain hamzah dan ai. Hal ini juga sebagai isyarat
atas ketinggian derajat munada atau kerendahan martabatnya. Kadang-kadang nida dapat menyimpang dari maknanya yang asli kepada makna yang lain, dan hal ini dapat diketahui melalui beberapa qarinah seperti teguran untuk menyatakan kesusahan dan untuk menghasut. Contoh, Abu Nawas berkata, "Falaqad alimtu bi anna afmuka a'zum. Ya Rabbi an azumat dzunubi kasratan." Wahai Rabbku, seandainya dosa-dosaku sangat besar, maka sesungguhnya aku tahu bahwa pengampunanmu itu jauh lebih besar. Cukup sekian dari saya tentang penjelasan ilmu aqsamul kalam wa ma yata'allaqu bihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.